Apakah dianjurkan kita harus bersalaman? Ibu suka gak bersalaman? Nah, ini biasanya bapak-bapak nih yang sholat di masjid, bagaimana setelah sholat? Istihbabiha. Jadi disunnahkan berjabat tangan setelah selesai sholat 5 waktu mutlakan, secara mutlak. Maka yang dianjurkan, yang paling dianjurkan itu adalah apa? Berlapang dada di dalam hati kita. Jadi kalau misalkan seperti itu, gak perlu bersalaman, udah duduk aja lah. Jadi jangan menganggap bahwa salaman itu adalah suatu tradisi, tetapi bahwa bersalam atau bermusafahah tersebut itu adalah suatu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana adat orang yang sudah sholat suka berjabat tangan? Apa itu ada hukumnya? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika hendak sholat, apakah dianjurkan kita harus bersalaman? Ibu suka gak bersalaman? Kalau kita mah wanita ya, sholatnya kan suka di rumah sendiri-sendiri ya. Nah, ini biasanya bapak-bapak nih yang sholat di masjid, bagaimana setelah sholat bersalaman? Apakah itu hukumnya? Di dalam kitab Al-Futuhatul Rabbaniyah, bahwa di sini dikatakan menurut Imam Hamzah, wa afta Hamzatun Nashiri wa ghairuhu bistihbabiha aqibas sholawati mutlaqan. Menurut Imam Hamzah An-Nashiri dan wa ghairuhu, dan juga ada pendapat selain dari Imam Hamzah An-Nashiri, mengatakan bahwa fatwa tentang kesunahan, sunnah katanya Bu, istihbabiha. Jadi disunnahkan berjabat tangan setelah selesai sholat 5 waktu mutlakan, secara mutlak. Ataupun wa in safahahu qablaha li anna sholata ghaibatun hukmiyatun fatulhaqu bil ghaibatil hissiyati. Walaupun sebelum sholat asar sudah berjabat tangan, misalkan seorang bapak sebelum melakukan sholat di jalan bertemu dengan bapak yang lain yang mau hendak melakukan berjamaah, sudah bersolat, sudah bersalaman di tengah jalan, kemudian melakukan sholat. Karena sholat dihukumi ghaib hukmi, maka disamakan dengan ghaib hissi di sini. Nah, kemudian sholat tuh berjamaah asar, baru juga udah bersalaman. Apakah sesudah itu masih disunnahkan untuk bersalaman? Masih disunnahkan untuk bersalaman. Jadi yang ibu ditanyakan hukumnya apa? Ibu katakan hukum. Oh, itu hukumnya adalah sunnah, Bu. Jadi kalau sunnah baik ya baik. Tapi di dalam kebaikan itu, kalau itu adalah hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib, itu tergantung juga ya Bu ya. Misalkan seorang laki-laki yang udah beri salam langsung aja dia lari, nggak berdoa sama sekali. Jangankan mau bersalaman, berdoa juga tidak. Kenapa itu Bapak? Langsung lari. Ternyata nggak kuat. Saya pengen ke kamar mandi, mules perut saya. Misalkan seperti itu, sehingga dia tidak bersalaman, nggak apa-apa, nggak perlu digerah-gerah, sunnah kok, bukan suatu kewajiban. Ataupun misalkan di dalam majlis ta'lim sedang diadakan suatu pengajian, jamaahnya cukup lumayan banyak, kemudian kita itu terlambat, kita ibu terlambat baru datang, sedangkan pengajiannya itu sudah dimulai. Biasanya kan kita kalau mau duduk mendengarkan pengajian dan pengajiannya belum dimulai, kan kita suka bersalaman, kita bermusafahah, bersalaman dulu. Tetapi kalau misalkan ibu itu baru datang dan ngajinya juga sudah berlangsung, kalau menurut saya gak perlu bersalaman lah Bu, karena ngeriweuhkeun Bu, sehingga ngajinya harus berhenti dulu. Kenapa? Karena gak konsentrasi. Ibu udah ngajinya kesiangan, datang bersalaman, satu-satu disalami. Satu-satu disalami, sehingga ngajinya saya harus melihat dulu orang yang bersalaman. Jadi kalau misalkan seperti itu nggak perlu bersalaman, udah duduk aja lah. Kepada saya pun nggak perlu lah bersalaman, cukup duduk saja, karena hal itu akan sangat mengganggu kalau menurut saya ya, kalau sedang menerangkan ibunya juga nggak konsentrasi seperti itu.
Jadi kita harus melihat dulu apa itu situasi juga ya, seperti itu. Dan di dalam bermusafahah, di dalam berjabat tangan, misalkan ini yang ibu ditanyakan kan sesudah sholat, maka yang dianjurkan, yang paling dianjurkan itu adalah apa? Berlapang dada di dalam hati kita, ya. Jadi bukan artinya di dalam berjabat tangan itu jangan apa itu ya? Di dalam berjabat tangan itu jangan disamakan bahwa ini adalah suatu adat, bukan suatu adat. Artinya ya karena adatnya sesudah kita sholat suka berjabat tangan seperti itu. Jadi harus ada timbul di dalam hati kita bahwa tidak hanya sebatas berjabat tangan, tetapi apa? Melapangkan di dalam hati kita. Sehingga ketika seorang bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain sesudah dia sholat berjabat tangan, maafkan. Begitu kan? Minimallah maafkan. Walaupun tidak diucapkan di dalam ucapannya, minimal ada di dalam hati untuk melapangkan dada. Sehingga keluar dari masjidnya berada di dalam keadaan ketenangan hati. Minimal terhadap orang-orang yang dia dapati di dalam masjid setelah dia melakukan berjamaah tersebut. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan menganggap bahwa salaman itu adalah suatu tradisi, tetapi bahwa bersalam atau bermusafahah tersebut itu adalah suatu ibadah. Bahkan di sini dikatakan sunnah, gitu ya. Jika di dalam hatinya ada kelapangan dada. Nah itu yang hikmah bisa diambil di dalam kita bermusafahah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi bisa kita lihat situasinya, apakah lebih baik kita untuk bersalaman ataupun tidak. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.